Kuliah budidaya tanaman kelapa bagian kedua ini sangat penting karena membahas perakaran sebagai dasar aplikasi pupuk dan penentuan lokasi yang tepat untuk penanaman. Selain itu, Profesor Sisunandar juga memaparkan dasar penurunan sifat dan produksi benih kelapa kopior. Nah, akar kelapa itu hanya sekitar 2 meter dari pohon. Dalamnya juga sekitar 2 meter dari pohon. Jadi kelapa itu yang paling bagus, terus yang seperti apa? Tentu saja yang airnya dangkal. Karena akarnya itu cuma 2 meter. Nggak bisa pol panjang banget untuk mengambil semuanya. Jadi kalau mumpuk-mumpuk, yuk sekitar 2 meter itu. Nggak panjang-panjang. Jadi, nah sekarang ke kelapa kopior. Ini kelapa normal, yang ini kelapa kopior. Kalau mau lebih jelasnya kelapa kopior kayak apa, ya nanti di sana mecah deh. Akan tahu kopior begini dong. Gitu. Ini kelapa normal, ini kelapa kopior. Harganya lumayan, tergantung ukuran. Rata-rata antara 25 sampai 60-an harganya. Dan ini masih banyak yang masih harus terus kita kembangkan, Pak. Nah, beberapa daerah, nah ini dia. Padi itu ada 3 varietas kelapa kopior yang sudah dilepas. Ganja kuning, ganja coklat, ganja hijau, ketiga. Nah, dari 3 itu yang dimiliki oleh Pemda Padi dalam satu tandan, ini standar kelapa, ada yang normal, ada yang kopior. Berapa persen yang normal ini? Rata-rata satu tandan 2-3 butir, maksimal 4 butir satu tandannya. Nah, problemnya kalau ada yang kopior seperti ini, setelah penjenengan panen 3 minggu kemudian busuk. Jadi kelapa kopior itu tidak bisa disimpan lama. 3 minggu setelah penjenengan potong busuk. Apalagi sudah penjenengan kupas, enggak sampai seminggu busuk. Apalagi kalau ngupasnya tutupnya, ngerti tutupnya kan? Kalau kelapa dikupas itu kan pasti ada ujungnya, kan ada segitiga yang menutupi 3 mata itu. Nah, itu dicabut, lebih singkat lagi, paling 2-3 hari sudah busuk. Kalau tutupnya sudah dicabut, kalau tutupnya masih ditutup begitu bisa sampai sekitar semingguan. Kalau masih utuh itu bisa sampai 3 mingguan. Lebih dari 3 minggu busuk ini. Saya nggak perlu menjelaskan kenapa busuk. Nanti ceritanya kepanjangan nanti. Jadi setelah 3 minggu busuk. Kita sudah teliti dan kita tahu alasannya. Oh, kenapa busuk itu? Jadi ini busuk. Nah, karena busuk maka nggak bisa tumbuh. Jadi kelapa kopior itu, kalau penjenengan punya buah kopior, ya jangan coba-coba ditanam. Bosok itu, nggak bisa ditanam. Nah, terus yang dilakukan oleh petani itu gimana? Yang normal inilah yang ditanam. Kalau dalam satu tandan ada 2 atau 3 butir yang kopior, nah ketemu yang normal kan? Nah, yang normal itu yang dibibit. Jadilah model pembibitan kelapa kopior secara alami. Harganya rata-rata sekitar 25-35 ribu lah per butir. Belinya kemana, Pak? Padi. Punya kontaknya? Punya. Hubungi mawon Ketua Asosiasi Petani Kelapa Padi, ada Pak Agus atau Pak Ruslan. Nanti dikirim. Itu berapa? 10.000 atau 20.000 batang sana.
masalahnya apa? Kan gitu dong. Nah, inilah masalahnya. Kalau nanti bibit ini penjenengan tanam 100 batang, hasilnya setelah tanam penjenengan berdoa terus, ya Allah, muka-muka kopior gitu. Kenapa? Karena kemungkinan ada buah kopiornya 50%. Jadi gini, penjenengan nanam 100 batang, ini kemungkinan loh nggih. Saya bisa ngajari sedikit. Kemungkinan itu begini. Punya anak laki-laki dan punya anak perempuan itu kemungkinannya 50%, Pak. Kenapa 50%? Karena ada sperma X, ada sperma Y. Kalau yang nudul sel telur sperma X, jadi ini wadon. Kalau yang nudul sperma Y, jadi ini lanang. Jadi kemungkinannya kalau nggak lanang ya wadon kan? 50%. Jadi kemungkinannya 50%. Bukan berarti kalau penjenengan punya anak 4 mesti harus 2 laki 2 perempuan. Gimana? Punya anak 2, dua-duanya laki, itu bukan. Ini berarti kemungkinannya 100%. Enggak, kemungkinannya masih tetap 50%. Cuma yang nudul itu sperma Y terus-terusan gitu. Jadi kemungkinannya masih 50%. Cuma beruntung punya 2 anak laki-laki, atau beruntung punya 2 anak perempuan, atau beruntung punya 5 anak semuanya laki-laki gitu. Jadi beruntung semua lah. Nah, kalau penjenengan nanam kelapa yang dari seperti ini, penjenengan tanam, kemungkinannya 50%. Kalau penjenengan punya nanam 100, ada kemungkinan 50 batang total normal semua, 50 batang kopior, ada yang kopior, maksudnya itu. Tapi bukan belum saya nanam 100 nyatanya ada kopiornya semua kok Pak. Kemungkinannya masih 50%. Cuma penjenengan sangat beruntung nanam 100-100-nya ada yang berbuah kopior gitu loh. Loh, tapi kok saya nanam? Kemarin ada petani yang datang ke saya dari Lampung, nanam 5.000 batang, Pak. Wah, kok kelapa yang kita tanam 5.000 batang itu tidak ada satupun yang kopior, Pak. Saya jawab, Pak, saya nanam 6 batang, 6-6-nya ada yang kopior. Hari ini kok bisa begitu, gimana Pak? Tergantung amal kebaikan itu. Jadi tergantung amal kebaikan itu. Kalau memang amalnya bagus ya ada kopiornya. Itu ya, mau dijawab gimana wong itu kemungkinan. Sama penjaringan proses saya punya anak 5 lagi semua kok Pak. Lah ya tergantung amal kebaikan lah. Jadi nah, kalau ada yang kopior, kopiornya berapa? Ya paling 2-3 butir. Dalam satu tandang itu ada 2 atau 3 butir yang kopior. Kadang nggak ada yang kopior, kadang ada 5 butir, kadang nggak ada kopior. Ya begitu, karena alam. Setelah ini, nantikan kuliah bagian ketiganya ya. Tentu semakin penting untuk kamu ketahui. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video berikutnya.